Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait soal penalaran umum untuk UTBK. Nah, langsung saja kita mulai ya dari nomor 1. Sebuah provinsi yang berbentuk kepulauan memiliki biaya logistik yang tinggi. Seorang ahli logistik menyebutkan hal tersebut dikarenakan kurang meratanya infrastruktur di wilayah provinsi tersebut sehingga tidak semua daerah bisa dilalui transportasi darat dengan mudah. Berikut ini pernyataan yang memperlemah pendapat ahli logistik tersebut adalah pernyataan yang memperlemah itu adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan pendapat ahli tersebut gitu ya. Nah, jadi kita lihat yang A. Masyarakat memilih menggunakan jasa logistik saat berada di pulau yang sama. Nah, itu benar. Kemudian yang B. Perusahaan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, ini kurang tepat ya karena di situ ada kata-kata ini kurang merata. Kurang merata infrastruktur di wilayah tersebut sehingga tidak semua daerah bisa dilalui transportasi darat dengan mudah. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk yang nomor 2 itu adalah terkait simpulan. Berikut ini yang paling didukung oleh bacaan tersebut ya. Nah, simpulan itu adalah inti dari bacaan seperti itu ya, tapi yang paling didukung artinya yang paling benar sesuai dengan bacaan. Nah, buah jeruk mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh serta membantu melawan infeksi virus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengonsumsi buah jeruk dapat mencegah kanker dan menurunkan kadar kolesterol. Nah, yang A ya kita lihat ya, banyak penderita kanker yang mencari buah jeruk untuk pengobatan. Nah, ini kurang tepat ya. Kemudian yang B, mengonsumsi jeruk tidak begitu disarankan agar terhindar dari risiko penyakit tertentu. Nah, itu juga kurang tepat. Kemudian yang C, banyak produk kesehatan yang menggunakan bahan dasar ekstrak buah jeruk. Ini juga kurang tepat ya. Harga buah jeruk menjadi mahal karena memiliki manfaat untuk kesehatan. Nah, ini juga kurang tepat. Nah, yang tepat itu adalah yang ini ya. Jumlah buah jeruk yang dikonsumsi mempengaruhi khasiat buah jeruk untuk mencegah kanker gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang nomor 3. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar ya? Kita lihat nomor 3. Saat ini, menabung di bank merupakan cara yang dianggap paling aman untuk menyimpan uang. Dengan menabung di bank, nasabah juga mendapatkan kebebasan dan kemudahan untuk melakukan transaksi selama 24 jam. Namun, berbeda dengan investasi. Kalau menabung itu mendapatkan bunga yang lebih rendah gitu ya. Nah, kita lihat yang A. Meskipun dengan bunga kecil, menabung di bank memberikan kemudahan transaksi. Nah, itu yang pasti benar ya, karena ini dengan menabung, nasabah juga mendapatkan kebebasan dan kemudahan untuk melakukan transaksi selama 24 jam. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut untuk nomor 4. Ini tentang grafik ya, grafik statistik kecelakaan jalan tol Anggrek. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan grafik tersebut, pernyataan di bawah ini yang paling benar adalah, kita lihat dulu yang opsi A, tidak ada penurunan jumlah kecelakaan yang angkanya melebihi 25 kejadian pada 10 tahun pertama. Nah, jadi penurunan kita lihat ya dari tahun 2012 ke 13 ini kan penurunan ya. Cuma dia penurunannya adalah lebih dari 25. Jadi yang ini salah ya. Kita lihat yang B. Penurunan jumlah kecelakaan terbanyak dalam 10 tahun terakhir terjadi pada tahun 2015 ke 2016. Nah, ini salah ya karena 15 ke 16 ini tuh justru dia tuh menaik walaupun dia sedikit jadi tidak menurun. Jadi salah juga ya. Yang C, jumlah kejadian kecelakaan paling sedikit terjadi pada tahun 2015. Nah, memang iya dia grafiknya ada di bawah ya 2015 ini, cuman ada yang lebih kecil lagi yaitu tahun 2010. Nah, di sini dia adalah 413, jadi lebih kecil ya. Nah, maka bukan yang paling sedikit tahun 2015. Yang D, kenaikan jumlah kecelakaan terendah dalam 10 tahun pertama terjadi pada tahun 2010 ke 2011. Oke, 10 ke 11 ini ya, 413 sampai 439. Oke, tapi coba kita perhatikan untuk yang tahun 2015 ke 2016 ini dia kenaikannya lebih kecil lagi ya daripada yang ada di sini gitu. Jadi
Yang D juga salah. Nah, yang E, kenaikan jumlah kecelakaan tertinggi dalam 10 tahun pertama terjadi pada tahun 2013 ke 2014 ya. Oke, nah ini benar ya. Jadi dari tahun 2013 ke 14 ini tuh naiknya lumayan ya. Jadi dia kenaikannya paling banyak. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut untuk nomor 5. Dika membuat pamflet untuk acara kampusnya dengan judul bla 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 itu ya, yang artinya adalah malam inaugurasi. Pada pamflet tersebut juga terdapat tulisan itu yang berarti apa gitu. Nah, jadi kita pisah-pisah ya, ini hurufnya itu polanya seperti ini. Nah, pisah-pisah ini. Jadi LN, kemudian ZB, KM, ZB, LN dan lain sebagainya itu coba kita pisah-pisah. Dan kemudian kita cari huruf di antara dua huruf itu. Nah, LN ini adalah M ya. Kemudian ZB itu adalah A, huruf di antaranya. KM itu adalah L, ZB itu juga A lagi, LN itu adalah M. Nah, malam. Oke, kita sudah nemu pola yang seperti itu. Jadi otomatis untuk yang di sini itu sudah jelas polanya juga sama. Jadi kita bisa-bisa dua huruf, kemudian kita cari huruf yang berada di antara kedua huruf tersebut. AC misalnya, ini adalah B. Nah, sudah jelas berarti jawabannya adalah yang D ya, bintang tamu. Karena yang depannya B di opsi ini tuh cuma yang D. Lanjut untuk yang nomor 6. Perhatikan data bahasa berikut ini. Jadi yang pertama adalah hiyak, itu adalah kucing atau seekor kucing. Yang nomor 2 hiyak pakai R. Nah, itu ditambahi R ini ya. Itu artinya adalah banyak kucing. Kemudian MCQ itu adalah tikus. Terus MCQ bu hiyak urma itu adalah kucing mengejar tikus. Nggak tahu ya cara bacanya gimana, tapi yang jelas kita bacanya seperti itu saja. Nah, berdasarkan pernyataan data di atas, bagaimana cara menuliskan banyak tikus mengejar kucing? Kalau kita lihat untuk yang nomor 4 ini, kucing mengejar tikus ini adalah dibalik ya polanya ya. Jadi yang kucing sebenarnya itu karena pakai yang hiyak ini ya, hiyak ini, tapi dia justru malah di belakang, padahal dia di depan gitu. Kemudian MCQ, siki itu kan tikus ya, tikus itu kan dia di belakang, cuman kalau di sini polanya dia malah justru di depan. Jadi kita tahu kalau pola bahasanya ternyata dibalik gitu ya. Kemudian banyak tikus mengejar kucing nih yang ditanyakan, banyak tikus gitu. Kalau misalnya ada banyak, itu tadi ditambahi R ya, berarti kalau banyak berarti kalau tikus berarti MCQ R gitu. M hashtag Siki pakai R gitu. Nah, itu yang ada di belakang karena pola bahasanya tadi kan dibalik ya. Jadi banyak tikus berarti kita cari opsi yang ada Siki pakai R gitu. Maksudnya yang ini SICKY pakai R, cuman dia harusnya di belakang gitu, di belakang. Nah, kita cari di sini. Nah, ini Siki memang di belakang, cuman dia nggak pakai R, jadi salah. Ini juga salah. Siki ini salah. Ya, kok Siki. Nah, yang ini yang benar ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau coba kita cek ya, @Yakob BU M hashtag Siki R Urma. Jadi Hiyako ini tadi adalah si kucing ya. Nah, ya benar ya. Ini kemudian dikasih O. Oke, betul. Kemudian Bu sama-sama pakai Bu. M hashtag Siki R Urma. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian kita lanjutkan. Dalam sebuah seleksi, peserta wajib mengikuti ujian teori dan praktek. Grafik tersebut menunjukkan data presentase kelulusan pada kedua ujian tersebut serta jumlah total peserta dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Berdasarkan dalam grafik tersebut, pada tahun berapa jumlah peserta yang lulus praktek paling besar gitu ya, yang paling besar. Oke, kita lihat untuk yang ini ya, praktek ya. Otomatis kan kita langsung kita lihat yang ini. Nah, jadi ini adalah presentasi yang lulus. Untuk yang praktek itu tahun 2015 65, 2016 74, 2017 80, 2018 60, kemudian 2019 adalah 68. Jadi otomatis jumlah peserta yang lulus praktek paling besar itu adalah tahun 2017. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut untuk yang nomor 8.
Jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial saat ini semakin banyak. Ahli psikologi kerja menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Jadi artinya kalau misalnya memiliki organisasi yang rendah itu kayak semacam dia bisa aja itu berpindah-pindah tempat kerja gitu. Nah, kemudian kita lihat yang pernyataan yang pertama ya. Pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat. Nah, itu tidak memperlemah, artinya itu benar ya. Benar. Maka ini jawabannya adalah ini, tidak memperlemah karena dia bilangnya adalah pekerja milenial itu cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Jadi tidak memperlemah kalau misalnya pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja gitu. Karena bisa jadi seperti itu. Yang pernyataan kedua itu adalah pekerja milenial memberikan ide-ide terbaik untuk tempat kerjanya ya. Padahal tadi yang disoroti adalah pekerja milenial itu cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Kalau misalnya dia memiliki komitmen organisasi yang rendah, otomatis dia sangat tidak mungkin ya memberikan ide-ide terbaik untuk tempat kerjanya. Jadi ini memperlemah. Lanjut, banyak pekerja milenial yang bekerja di perusahaan untuk dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini juga memperlemah karena tadi dikatakan bahwa pekerja milenial itu justru suka pindah-pindah tempat kerja gitu. Terus lanjut, banyak perusahaan mengapresiasi etos kerja pekerja milenial. Ini juga memperlemah, padahal tadi kan dibilang dia sering berpindah-pindah tempat. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak perusahaan yang mengeluhkan kinerja pekerja milenial. Nah, ini benar ya. Jadi kayak semacam perusahaan itu kayak mengeluhkan kinerja pekerja milenial yang dia itu suka berpindah-pindah tempat dan memiliki komitmen bukan sih, kalau yang di atas tadi dikatakan lebih ke kayak memiliki komitmen yang kurang terhadap organisasi gitu. Jadi ini tidak memperlemah ya, pernyataan terakhir. Lanjut nomor 9. David mengelilingi sebuah bundaran dengan diameter 15 meter sebanyak 20 kali dalam waktu tertentu. Nah, maka dengan waktu yang sama David dapat mengelilingi bundaran berdiameter 12 meter adalah berapa banyak kali gitu. Jadi kalau misalnya kita hitung ya 15 meter itu dia mampu 20 kali gitu kan. Kemudian kalau 12 meter itu berapa kali gitu, misalnya A kali gitu, nggak tahu ya berapa. Nah, maka ini adalah perbandingan berbalik nilai gitu, karena ketika dia itu diameternya semakin banyak ya, ini 15 itu dia itu mampu dengan 20 kali gitu. Maka kalau misalnya diameternya itu 12 pasti dia lebih banyak lagi, yang maksudnya pasti dia mengelilinginya itu lebih banyak daripada 20 gitu. Nah, jadi kemungkinan jawabannya itu ya mungkin cuma D ataupun E gitu ya. Nah, kita hitung dulu ya untuk 15 per 12 sama dengan, karena berbalik nilai ya, jadi ini A per 20 tuh. Kemudian kita bisa coret jebret-jebret, ini sama-sama kita bagi 3 ya, ini jadi 5, kemudian di sini 4. Ini juga bisa kita coret jebret-jebret. Yang ini adalah 5, yang ini adalah 1. Jadi A dikali 1 adalah A, kemudian 5 dikali 5 adalah 25. Maka jawabannya adalah yang D. Lanjut untuk yang nomor 10. Setiap mahasiswa peserta seni musik adalah peserta bola voli atau teater. Tidak ada mahasiswa peserta bola voli atau teater yang bukan peserta seni lukis. Nah, Irina itu bukan peserta seni lukis, maka kesimpulan yang benar adalah ini ya, jadi diibaratkan seperti ini. Nah, ini adalah seni musik, kemudian voli, yang di sini adalah seni lukis gitu. Jadi untuk kesimpulannya adalah karena Irina itu bukan peserta seni lukis, jadi dia tidak masuk di sini. Dia tidak masuk di sini. Maka simpulannya adalah Irina itu bukan peserta bola voli maupun seni musik gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 11. Durian lebih manis dari apel. Durian yang lebih manis harganya itu lebih mahal dan lebih banyak diminati pembeli. Maka simpulannya adalah
Kita lihat yang A. Apel lebih mahal? Oke, salah. Durian tidak lebih manis? Salah. Kemudian untuk yang C, durian lebih banyak diminati pembeli? Betul. Walaupun harganya lebih mahal? Betul. Oke, jawabannya jadi yang C ya. Karena tadi dikatakan kalau durian itu lebih banyak diminati walaupun harganya dia mahal gitu ya. Jadi durian mahal dan lebih banyak diminati gitu kan. Jadi kesimpulannya adalah yang C. Lanjut untuk nomor 12. Semua bangunan tua adalah luas dan unik. Bangunan A luas tapi tidak unik gitu. Jadi ini begini ya. Jadi ini adalah luas dan unik. Terus kemudian di dalamnya ini adalah ada bangunan tua. Nah, kalau misalnya bangunan A itu luas tapi tidak unik, nah, jadi kesimpulannya adalah bangunan A adalah bukan bangunan tua, baik bangunan tua yang luas maupun bangunan tua yang unik. Jadi si bangunan A itu tidak masuk di dalam sini gitu, karena dia sudah tidak memenuhi kriteria yang unik itu, karena dia bilangnya kan tidak unik. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 13. Risa dipromosikan untuk menjadi kabak marketing atau kabak akademik. Jadi ada dua kemungkinan. Ternyata Medina terpilih sebagai kabak akademik di perusahaan yang sama, sehingga jabatan tersebut yang telah terisi gitu. Maka simpulan yang tepat adalah kalau kita lihat yang A, Risa tidak jadi dipromosikan. Nah, ini salah kan? Tadi Risa dibilang kalau dia dipromosikan gitu. Medina tidak cocok. Nah, ini juga salah. Risa tidak cocok mendapatkan posisi kabak akademik pada perusahaannya. Nah, ini juga salah. Nah, yang betul adalah yang D. Risa mendapatkan posisi baru sebagai kabak marketing di perusahaannya. Karena apa? Risa itu kan dipromosikan menjadi kabak marketing atau kabak akademik. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, ternyata yang kabak akademik itu sudah diduduki oleh si Medina. Maka Risa kan nggak mungkin dia masuk ke kabak akademik. Nah, tapi kan dia ada dua kemungkinan, jadi akademik ataupun marketing. Kalau dia nggak masuk ke kabak akademik, otomatis dia masuk ke kabak marketing gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 14. Pak Dadang memenangkan undian mobil seharga 150 juta. Pemenang harus membayar pajak hadiah dengan harga dasar kena pajak sebesar 1/3 dari harga tersebut. Pajak yang harus dibayar sebesar 250 per 1000 harga dasar. Maka besar pajak yang harus dibayar sama Pak Dadang adalah berapa gitu. Maka caranya ini adalah 1/3, kan dia bilangnya 1/3 ya, dikali dengan 250 per 1000. Jadi 250 per 1000 dikali dengan 150 juta gitu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini bisa kita coret, jebret. Kemudian 15 bisa kita coret, jebret. Yang di sini 5, yang di sini 1 gitu. Maka tinggal 25 dikali 5. Nah, 250 dikali 5, nolnya di belakang ini ya. Jadi hasilnya adalah 12.500.000. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut untuk yang nomor 15. Pertanyaannya adalah simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut. Bacaannya adalah ini ya. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan osteoporosis pada usia lanjut. Nah, penelitian menunjukkan bahwa wanita yang menopause resikonya lebih besar terkena gangguan tulang dan sendi dibandingkan yang belum menopause. Maka simpulan yang paling didukung adalah, yang kita lihat yang A ya, vitamin D paling berperan untuk mencegah gangguan tulang dan sendi pada usia lanjut. Nah, ini salah ya, tidak ada membahas tentang vitamin D. Yang B, gangguan tulang dan sendi dapat disembuhkan dengan mengandung makanan dan minuman yang mengandung vitamin D. Nah, ini juga salah ya. Yang C, wanita yang osteoporosis tidak mengkonsumsi, tidak. Kemudian yang D, wanita yang menopause selalu mengalami gangguan tulang dan sendi. Ini juga salah. Nah, yang E ya, makanan dan minuman yang mengandung vitamin D disarankan untuk dikonsumsi oleh wanita yang menopause. Nah, ini ya, jadi jawabannya adalah yang E, karena ada informasi seperti ini, kekurangan vitamin D gitu kan. Ya sebenarnya dibahas vitamin D, cuman
bukan yang paling berperan gitu. Nah, jadi dibahas kalau kekurangan vitamin D dapat menyebabkan osteoporosis atau gangguan tulang dan sendi pada usia lanjut. Nah, penelitian menunjukkan bahwa wanita yang menopause resikonya lebih besar terkena gangguan tulang dan sendi gitu. Maka simpulan yang paling didukung adalah yang E tadi ya. Jadi, makanan dan minuman yang mengandung vitamin D disarankan gitu. Disarankan untuk dikonsumsi oleh wanita yang menopause. Yang paling didukung jadi yang itu ya. Lanjut nomor 16. Vitamin D bersumber dari sinar matahari. Berjemur di bawah sinar matahari dapat membantu menurunkan resiko mengidap kanker. Rekomendasi untuk paparan sinar matahari yaitu selama 10 hingga 20 menit 2-3 kali seminggu. Nah, pernyataan berikut yang menguatkan adalah, kita lihat yang A. Menguatkan bahwa berjemur dapat menurunkan risiko kanker ya. Yang kita lihat yang A. Paparan sinar matahari pada kulit merupakan cara terbaik untuk sintesis vitamin D. Nah, ini juga kurang tepat kan, dia kaitannya sama risiko kanker ya. Yang B, vitamin D dapat larut dalam lemak yang banyak ditemukan pada ikan tuna, salmon, makarel, dan sarden. Nah, ini juga kurang tepat karena yang dibilang adalah tentang berjemur di sinar matahari ya, bukan sumber makanannya. Yang C, jika tidak dikonsumsi berlebihan, suplemen yang mengandung vitamin D tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini juga kurang tepat. Kita lihat yang D ya. Penelitian menunjukkan bahwa sedikit paparan sinar matahari dapat mengurangi resiko kanker payudara, prostat, dan kanker lain. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Lanjut untuk nomor 17 ya. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah L1 berarti adalah ini ya, 1 ini. Itu berarti X2 dikali dengan ini ya. Jadi 8 dikali 2 adalah 16. 16 itu X kuadrat. Jadi benar ya yang A ya. Kemudian kita lihat yang luas kedua. Luas kedua berarti yang ini ya. Artinya adalah 10 dikali dengan 2X. Berarti 20X. Nah, betul ini juga. Kemudian luas yang ketiga berarti ini ya. Artinya adalah 15 dikali 10. 15 kali 10 berapa? 150. Benar ya. Kemudian yang luas keempat itu adalah ini ya. Berarti itu berarti yang 4 itu berarti 15 dikali 8X ya, jadi 120X, betul. Kemudian kita lihat yang E ya, L2 ditambah L4 adalah 140X. L2 itu 20 ditambah 120, maka 140X, betul ya. Jadi di sini pernyataannya semuanya benar. Jadi nomor 17 ini tidak ada jawabannya. Oke, lanjut untuk yang nomor 18. Rata-rata berat badan 16 anak yang akan mengikuti lomba lari adalah 48 kilo. Kemudian ada 4 anak yang baru mendaftar untuk turut serta dalam lomba, sehingga menyebabkan rata-rata berat badannya itu menjadi 49. Maka berat badan rata-rata anak yang baru mendaftar adalah, oke, berarti kita cari dulu caranya seperti ini ya. Jadi 49 dikali dengan, kan dia awalnya ada 16 anak, kemudian ada yang daftar lagi 4 anak, jadi 16 ditambah 4 itu jadinya adalah 20. Jadi rata-rata berat badan yang 49 itu adalah 20 anak gitu. Nah, ini dikurangi dengan yang rata-rata 48 tadi miliknya 16 anak ya, berarti 48 dikali 16 dibagi berapa? Ini dibagi 4 karena anaknya ada 4 gitu. Maka jadinya adalah 980 ya, 49 kali 20 dikurangi dengan 48 kali 16 itu adalah 768 dibagi 4, maka hasilnya adalah 53 kilo. Maka jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 19. Soalnya adalah jika Rida libur sekolah maka ia akan berenang. Rida tidak berenang atau tidak pergi ke bioskop.
negasi dari kesimpulan tersebut adalah, jadi yang namanya negasi itu adalah lawan ya. Negasi lawannya dari kesimpulannya itu berarti apa? Oke. Kalau kita lihat yang A, Rida tidak libur sekolah, nah ini kurang tepat. Rida tidak berenang dan ia pergi ke bioskop, ini juga salah. Yang C, Rida berenang dan ia pergi ke bioskop, ini juga salah. Yang D, Rida libur sekolah dan ia tidak berenang, ini juga salah. Rida libur sekolah dan ia pergi ke bioskop gitu. Jadi yang ini adalah jawaban yang benar ya. Ini sebenarnya ada rumusnya ya, untuk rumus premisnya itu. Jadi yang premis 1 itu P maka Hi. Jadi jika Rida libur sekolah maka ia akan berenang gitu. Kemudian untuk premis yang kedua, Rida tidak berenang atau tidak pergi ke bioskop. Jadi gini, Hi atau R gitu. Dan tidak Hi atau R itu ekuivalen dengan Hi maka tidak R gitu. Nah, maka kesimpulannya adalah P maka tidak R. Nah, jadi negasinya itu adalah P dan R gitu. Jadi P dan R. Jadi Rida libur sekolah dan ia pergi ke bioskop. Kemudian nomor 20 ya. Pakar tanaman hutan kota mengatakan bahwa pepohonan sangat efektif untuk menyerap polutan yang menyebabkan polusi udara. Salah satu pohon penyerap polutan terbaik adalah pohon trembesi karena besar dan memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap karbon dioksida atau CO2. Nah, berdasarkan informasi tersebut, pernyataan berikut yang pasti benar adalah udara akan lebih panas jika tidak ada pohon trembesi. Nah, ini belum dijelaskan ya di situ ya, jadi belum tentu benar. Kemudian yang B, semua pohon yang efektif menyerap polutan memiliki ukuran yang besar, ini juga tidak pasti ya, belum pasti juga. Kemudian yang C, terdapat pohon selain trembesi yang mampu menyerap lebih banyak CO2, ini juga tidak dijelaskan karena di situ fokusnya malah justru ke pohon trembesi. Kemudian yang D, polusi udara akan menurun jika banyak pohon trembesi yang ditanam. Nah, ini benar ya. Jadi sesuai dengan kalimat yang kedua, salah satu pohon penyerap polutan terbaik adalah pohon trembesi karena besar dan memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap karbon dioksida. Maka yang pasti benar itu adalah polusi udara akan menurun jika banyak pohon trembesi yang ditanam. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut nomor 21. Lisa tidak memiliki SIM C atau Lisa dapat mengendarai sepeda motor. Jika Lisa dapat mengendarai sepeda motor, maka Lisa bisa jalan-jalan ke Kota Malang. Maka kesimpulan yang tepat adalah yaitu tidak P. Ini ya premis pertama, tidak P atau Hi. Nah, itu adalah ekuivalen dengan P maka Hi. Kemudian jika Lisa dapat mengendarai sepeda motor, maka Lisa bisa jalan-jalan ke Kota Malang. Nah, itu Hi maka R. Maka kesimpulannya adalah P maka R gitu ya. Jadi jawabannya adalah jika Lisa memiliki SIM C, maka Lisa bisa jalan-jalan ke Kota Malang. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 22. Semua yang melakukan tindak pidana korupsi akan dihukum. Sebagian pejabat terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Maka kesimpulan yang tepat adalah, jadi kalau misalnya ada semua kemudian ada sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian bla 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 bla, seperti itu. Maka kesimpulannya adalah sebagian pejabat akan dihukum. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut untuk yang nomor 23 ya. Jika Cesa menyukai teh, Angga menyukai kopi. Jika Angga menyukai kopi, Siska menyukai susu. Nah, Siska tidak menyukai susu. Maka kesimpulannya adalah, jadi gini, Cesa menyukai teh itu berarti P, Angga menyukai kopi, jadi maka Hi. Kemudian jika Angga menyukai kopi, Hi,
maka R. Nah, kemudian di situ premis yang kedua ini ternyata adalah tidak hi. Oh ya, jadi ini kan, jika Siska menyukai teh, Angga menyukai kopi. Jika Angga menyukai kopi, maka Siska menyukai susu gitu. Maka kesimpulan dari yang dua premis yang di sini itu adalah P maka R, atau jika Siska menyukai teh, Siska menyukai susu. Lah padahal di sini adalah Siska tidak menyukai susu atau tidak hi. Maka kesimpulannya adalah tidak P, atau Siska tidak menyukai teh. Maka jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjut nomor 24 ya. Sisil dan Banu memainkan lawan kalimat dengan aturan. Banu harus mengatakan kalimat ingkaran, atau ingkaran itu adalah negasi ya, atau lawan dari yang dikatakan Sisil. Sisil mengatakan semua siswa IPA harus membawa laptop atau alat peraga. Kalau misalnya ingkaran dari semua itu adalah ada atau beberapa. Kemudian ingkaran dari membawa itu adalah tidak membawa. Nah, ingkaran dari atau itu adalah dan. Maka kalimat ingkarannya dikatakan Sisil itu kan bilang ya, semua siswa IPA harus membawa laptop atau alat peraga. Maka yang harus diucapkan sama Banu adalah ada siswa IPA yang tidak membawa laptop dan tidak membawa alat peraga. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 25. Jika turun hujan, maka Bella memasak sup ayam. Jika Bella memasak tumis sawi, maka ia tidak memasak sup ayam. Bella memasak tumis sawi. Maka kesimpulan yang tepat adalah di sini ya, jika turun hujan itu berarti P, maka hi, Bella memasak sop gitu. Kemudian di sini ada R ya, memasak tumis itu R, maka tidak hi gitu. Maka jadinya adalah P maka tidak R. Kemudian di sini adalah R, si Bella memasak tumis sawi gitu, maka jadinya adalah tidak P. Maka kesimpulannya adalah hari ini tidak hujan, tidak P. P itu kan yang ini ya, hujan ya. Maka kesimpulannya adalah tidak P. Tidak P adalah hari tidak hujan. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 26. Pernyataan berikut yang melemahkan ya. Melemahkan berarti artinya yang tidak sesuai dengan argumen tersebut. Kita baca dulu untuk teksnya. Tes potensi skolastik adalah tes yang didesain untuk mengukur kemampuan berpikir siswa, yaitu kemampuan untuk memahami dan menalar. Kemampuan ini diperlukan agar dapat berhasil dalam pendidikan formal termasuk perguruan tinggi. Kemampuan ini dapat berkembang melalui proses belajar dan pengalaman di sekolah maupun luar sekolah. Pernyataan berikut yang melemahkan argumen tersebut adalah siswa tidak perlu mengikuti kegiatan-kegiatan selain sekolah. Nah, ini yang melemahkan ya, jelas-jelas melemahkan. Karena di sini dikatakan apa? Kemampuan ini dapat berkembang melalui proses belajar dan pengalaman di sekolah maupun luar sekolah. Artinya kemampuan menalar dan berpikir, maksudnya kemampuan untuk memahami dan bernalar itu bisa berkembang melalui proses belajar dari luar sekolah juga. Jadi selain kegiatan di sekolah, maka siswa tetap perlu ya mengikuti kegiatan-kegiatan selain di sekolah. Maka pernyataan yang melemahkan adalah pernyataan yang opsi A. Kemudian lanjut nomor 27. Jumlah pengunjung museum selama 5 hari berturut-turut adalah 22, 25, 24, 27, dan 26. Gitu. Sementara itu jumlah pengunjung di perpustakaan adalah 11, 14, 19, 26, kemudian 35 orang. Jika tren jumlah pengunjung tersebut bersifat konstan, maka jumlah pengunjung museum dan perpustakaan tersebut pada hari ke-6 adalah, jadi yang untuk museum dulu ya, jadi itu kan dari 22, kemudian ada 25, kemudian 24, kemudian 27, terus 26.
Ya, untuk polanya dari yang pengunjung museum itu adalah 22 ke 25 itu tambah 3 ya. Kemudian 25 ke 4 berarti min 1. Ini tambah 3 lagi. Terus ini adalah min 1. Maka otomatis yang ini adalah pengunjung di museumnya itu pasti 29 ya. Nah, berarti opsinya pasti 29 dan sekian gitu kan. Nah, kita lihat untuk opsinya dari A, B, C, D, E. Nah, ini yang 29 itu cuma 1, berarti yang B ya udah. Oke. Kalau misalnya mau kita hitung ya, kita pastikan ya untuk yang apa namanya? Pengunjung perpustakaan, ya tidak apa-apa sih, itu 11. Kemudian ada 14, kemudian 19, 26 sama 35 gitu ya. Kemudian untuk yang 11 ke 14 itu adalah tambah 5. Ya, di sini adalah tambah 5 lagi, tambah 3. Kemudian yang sini tambah 5. Kemudian yang di sini tambah 7. Kemudian yang di sini adalah tambah 9. Nah, otomatis untuk yang di sini pasti tambahnya 11 ya, karena kan ini ganjil gitu kan. Berarti 35 ditambah 11 adalah 40. Nah, maka benar ya jawabannya 29 dan 46. Lanjut untuk yang nomor 28 ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah pernyataan yang melemahkan hipotesis di atas adalah yang melemahkan itu berarti yang tidak sesuai ya. Oke. Produktivitas kerja adalah kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa. Peningkatan produktivitas kerja pegawai bertujuan agar pegawai di tingkat bawah maupun di tingkat atas mampu menjadi pegawai yang produktif, efektif, dan efisien. Berdasarkan hipotesis penelitian terhadap sebuah pabrik mengungkapkan bahwa saat pemimpin atau pengawas berada di kantor, para pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik. Hasil produksi menjadi lebih banyak dan kualitas produknya lebih baik. Nah, maka yang melemahkan sebentar ya, sing A. Jika pegawai tidak diawasi, maka pegawai mempunyai kesempatan untuk melakukan hal lain di luar pekerjaan. Nah, ini benar ya. Jadi ini kan diungkapkan kalau bahwa saat pemimpin pengawas berada di kantor, para pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Jadi yang ini tidak melemahkan. Kecepatan pekerjaan tergantung pada pengawasan pemimpin. Jadi benar ya itu ya. Jika pegawai diawasi maka produktivitas menurun. Nah, ini malah justru yang kurang tepat ya. Padahal di sini dikatakan kalau pada saat pemimpin atau pengawas berada di kantor, para pegawai itu justru melaksanakan tugasnya dengan baik, maka justru malah produktivitasnya itu justru menaik gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, yang melemahkan. Lanjut nomor 29. Prediksi penjualan toko buah segar pada tahun 2024 adalah Oke, kemudian yang produksi penjualan kita lihat yang burem ini adalah yang apel ya. Yang apel ini cenderungnya ini ke sini 25 naik jadi 20 sekitaran 27 28 itu ya. Kemudian naik lagi menjadi 30-an lebih, kemudian naik lagi menjadi 35. Jadi apel itu meningkat ya. Oke, yang apel meningkat nih nanti. Kemudian kita lihat yang jeruk nih, yang biasa putih nih. Jadi awalnya adalah 20 enggak ada 20 lebih ya, 20 lebih. Kemudian habis itu ke 25 lebih nih ya, naik sedikit. Nah, lah habis itu anjlok nih, turun. Nah, habis itu juga turun lagi gitu. Jadi yang jeruk itu malah justru yang menurun gitu. Jadi jawabannya adalah penjualan apel akan meningkat dan jeruk akan menurun ya untuk prediksinya. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut untuk nomor 30 ini yang terakhir ya. Berikut ini adalah perolehan medali dan hadiah dalam sebuah olimpiade sains SMA. Nah, itu ya untuk datanya di situ. Jika satu pelatih dalam setiap lomba diberikan bonus 3.500.000, maka total uang hadiah bonus yang harus disediakan panitia olimpiade adalah berapa? Jadi kita lihat untuk yang emas dulu ya, yang emas. Itu adalah ada 4, 6, 4 ditambah 6, ditambah 6, ditambah 7. Maka itu dikali dengan 3 juta ya. Berarti 4 tambah 6 tambah 6 tambah 7. Ini dikali dengan 3 juta atau dikali 3 gitu aja lah ya. Jadi hasilnya adalah 69 juta. Tuh.
Kemudian habis itu yang perak ya, kita lihat yang perak itu ada 7 tambah 5 tambah 7 tambah 4 ya. Jadi 7 tambah 5 tambah 7 tambah 4. Nah, ini dikali dengan 2.500.000 atau 2,5 gitu ya. Jadi 57.500.000 gitu. Kemudian untuk yang perunggu ya, perunggu. Nah, untuk perunggunya itu adalah 7446. Jadi ada 7 tambah 4 tambah 4 tambah 6. Itu kita kali dengan 2 juta ya. Jadi hasilnya adalah 42 juta. Nah, kemudian untuk pelatihnya, jika satu pelatih dalam setiap lomba diberikan bonus 3.500.000, kan ini lombanya ada biologi, ada kimia, ada fisika, sama ada astronomi. Berarti artinya ada 4 ya, ada 4 lomba. Jadi untuk pelatihnya ada 4 dikali dengan 3,5 juta atau 3,5, maka hasilnya adalah 14 juta. Kemudian jadi untuk di jumlah semuanya itu ada 182,5 juta. Maka jawabannya di sini adalah 182.500. Gitu ya jawabannya ya.